Selamat berjumpa kembali kelas beban pesawat terbang. Hari ini adalah pertemuan terakhir untuk mata kuliah beban pesawat terbang ya. Dan hari ini akan saya isi dengan penjelasan mengenai tugas 6 dan tugas 7, yaitu tentang envelope diagram ya. Jadi envelope diagram itu ada dua ya sebenarnya ya. Jadi yang pertama untuk yang maneuvering envelope ya, untuk maneuvering envelope dan juga untuk yang gas envelope. Untuk maneuvering envelope itu artinya dalam keadaan normal ya, tidak ada gangguan angin. Nah, untuk yang gas envelope itu ada gangguan angin gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa envelope diagram ini adalah suatu diagram yang menggambarkan ya batas kekuatan dan batas prestasi suatu pesawat. Nah, jadi untuk batas kekuatannya ini yang ini ya. Nah, kemudian ini untuk yang bawah. Jadi ini sumbu ini menunjukkan load faktornya. Kemudian di sini yang ini V ya, kecepatan. Jadi digambarkan dalam hubungan load factor dan kecepatan itu. Dan ini di sini batas untuk prestasi stall limitnya di sini, dan ini batas untuk key limitnya ya. Jadi jelas bahwa di sini untuk envelope diagram yang digambarkan dalam hubungan load factor dan kecepatan itu ya, ini menggambarkan batas kekuatan strukturalnya dan juga batas prestasi suatu pesawat terbang. Jadi kalau nanti pesawat itu beroperasi di dalam box ini, di dalam envelope ini, maka dikatakan itu adalah operasi yang aman. Jadi ini area operasi amannya di dalam box ini ya. Artinya nanti bahwa pesawat tidak akan mengalami stall ya maupun kerusakan ya. Jadi syaratnya harus berada di dalam kotak ini, di dalam envelope ini gitu ya. Sebenarnya sama juga prinsipnya dengan yang untuk gas envelope ya, hanya saja nanti ada pengaruh envelope sehingga nanti diagramnya juga akan berbeda dengan yang manuver envelope ya. Maneuvering envelope yang ini ya. Oke, jadi itu secara umum mengenai envelope diagram yang menggambarkan batas kekuatan dan batas prestasi suatu pesawat. Jadi nanti pesawat itu tidak akan mengalami stall ataupun kerusakan, damage itu jika terbang sesuai di sini ya, amplopnya ini. Jadi area aman itu berada di dalam box ini. Jadi di dalam amplopnya. Kalau di luar ini, di luar batas garisnya, maka bisa mengalami stall ataupun damage gitu ya. Nah itu. Sekarang bagaimana cara menggambarkannya? Kita mulai dari untuk yang maneuvering envelope ya. Jadi maneuvering envelope kemarin diberikan beberapa data ya. Ini ada untuk cruising speednya, kemudian untuk maximum certified altitude or sailing altitude or cruising altitude, kemudian wing area atau wing gross area, maximum take off weight, maximum coefficient lift, minimum coefficient lift, density at altitude, gravity, sama load faktornya. Ini udah ada semuanya. Dan bagaimana untuk langkah-langkahnya, saya kira juga di slide sudah diberikan dengan data yang sudah ada. Kita mulai ya dengan step pertama. Jadi kita mulai karena tadi saya katakan bahwa untuk flight envelope itu nanti bisa dinyatakan dalam hubungan antara load factor dengan kecepatan ya. Jadi kita mulai, pesawat ini tadi punya load factor berapa untuk yang maksimum sama minimumnya ya. Jadi ini didasarkan pada
MTOW atau WTO masing-masing pesawat. Jadi tiap pesawat punya MTOW dan WTO berbeda-beda, sehingga nanti mempengaruhi di sini berapa nilai dari N-nya gitu ya. Jadi di sini kita mulai, kalau dari data itu memang sudah diketahui ya, nilai dari N plusnya sama N minusnya itu 2,5 sama min 1. Sebenarnya ada dasarnya di sini. Ini kita gunakan yang ini ya. Dengan W-nya itu adalah 124.000 pounds. Nah, 124.000 pounds ini masuk yang ini ya. Jadi nanti dipakai untuk NZ limitnya yang plus itu 2,5, yang minus min 1. Jadi itu asalnya dari sini, ini dasarnya ada. Jadi menentukan load factor itu yang plus dan min itu dari MTW-nya. Oke, gitu ya. Itu yang harus tahu dulu. Kemudian selanjutnya ini data VC-nya sudah ada ya, data VC-nya. Data VC juga diketahui, juga tiap pesawat itu berbeda. Jadi VC-nya atau cruising speed-nya itu 876. Jadi sudah ada. Kemudian untuk VS-nya. VS-nya jadi menghitungnya ini tidak harus urut ya, mau VS dulu atau VA dulu tidak masalah ya. Jika nanti VS dulu rumusnya tinggal dipakai ya. Jadi VS nya ini kalau VA dulu nanti pakai rumus dasar seperti ini ya. Tapi kalau nanti VS dulu yang dihitung bisa langsung pakai rumus ini tuh. Jadi VS nya untuk stall speed nya itu kita rumuskan dari dasarnya ya, akar dari 2NW dibagi rho SCL max ya. Jadi rumus lift, dan kalau VS nya didapatkan seperti ini gitu. Nah, kalau untuk VS itu nilai N-nya adalah 1 ya. Ya, karena di sini pakai 1, dan juga nanti yang minus ya berarti minus 1. Kemudian yang VS dengan Nmax ya berarti ya nanti pakainya CL max, dan nanti pakainya yang untuk minimum itu pakai CL minimum itu ya. Jadi VS nanti akan didapatkan nilainya masing-masing seperti itu. Jadi perbedaannya hanya pada nilai N-nya. N-nya untuk yang maksimum itu ya berarti 1, yang minimum min 1 gitu ya. Jadi pakai rumus ini. Kemudian CL max-nya ini ya berarti ini CL max itu berarti untuk yang VS dengan N max. Nah, dengan N maksimum. Kalau VS dengan N minimum ya pakai CL yang minimum gitu. Jadi nanti ketemu ya VS-nya, dirumuskan seperti ini, pakai formulanya dengan data yang sudah ada gitu ya. Nah, kita bisa memperoleh nilai dari VS pada saat N maksimum dan VS pada saat N minimum gitu. Nah, ini didapat nilainya seperti ini ya. Jadi dasarnya rumus ini. Nah, dasarnya rumus ini itu, dan nanti tinggal menyesuaikan saja ya. Ya, jadi yang diubah nilai N-nya dan nilai CL-nya. Pakai N maksimum, CL maksimum jika nanti untuk VS yang nilainya maksimum ya. Kalau untuk yang ini satunya lagi N minimum ya, min 1 dan CL minimum juga gitu ya. Dengan CL maksimum dan minimum itu sudah diketahui di data, nilainya adalah 1,8 untuk CL max, CL minimumnya 1,2 gitu ya. Jadi tinggal diinputkan data, ini rumusnya ini yang diganti N dan CL-nya gitu ya. Jadi nanti didapat nilai VS-nya gitu, nilainya ini. Nah, untuk mencari VA-nya, karena tadi sudah dicari VS-nya ya, maka bisa menggunakan rumus ini. Tapi juga bisa nanti menggunakan rumus yang biasa seperti ini. Artinya sama ya, nilainya sama, nanti sama. Jadi tergantung ya. Anda kalau sudah menghitung VS ya tinggal pakai ini saja. Itu. Kalau VA dihitung dulu sebelum VS boleh. Nah, prinsipnya sama dengan yang rumus
VS, tetapi nanti di sini kita menggunakan untuk nilainya N maksimumnya 2,5 dan N minimumnya -1, yaitu sesuai dengan yang ini ya, menggunakan sesuai dengan datanya ini ya, 2,5 dan -1 gitu ya. Ini datanya itu. Jadi kalau yang tadi VS itu N-nya itu dalam keadaan CL-max ya pilih yang satu, ini -1. Bedanya kenapa? Ini untuk kondisinya pakai yang ini beda ya, N-nya itu. Jadi mungkin tadi agak ini ya, N-nya itu yang VS itu pakai 1 dan -1. Tapi kalau VA di sini pakainya yang N-max dan N minimum itu tadi ya, berdasarkan kita step pertama tadi, yaitu nilainya 2,5 dan -1. Mungkin agak rancu ya. Jadi sekali lagi mungkin saya ulangi, untuk VS di sini itu yang kita ubah N-nya ya, N-nya itu untuk 1 dan -1, dan CL-nya pakai CL maksimum dan CL minimum, itu bedanya. Nah, untuk VA di sini bedanya adalah kita pakainya di sini untuk N-nya adalah N maksimum dan N minimum 2,5 dan -1 sesuai step pertama tadi, dan CL-nya adalah CL maksimum dan CL minimum, itu ya. CL maksimum untuk N maksimum, CL minimum untuk N minimum, itu bedanya. Dan ini bisa kita dapatkan nilainya seperti ini, sesuai dengan rumus ini ya, itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menghitung nilai VD-nya ya. Jadi kita hitung nilai VD-nya. Jadi VC itu closing speed-nya, VS stall speed-nya ya. Kemudian di sini kita cari VA dan VD-nya ya. Jadi untuk VD-nya ya, ini VD-nya. Nah, VD-nya itu adalah rumusnya VC dibagi 0,8. Kalau kita sudah dapat VC-nya, maka kita dapat VD-nya ya. Jadi VC-nya tadi 876 ini, kemudian tinggal dibagi dengan 0,8 ini ya, dapat ini. Nah, itu. Jadi kita sudah mendapatkan nilai dari VC dari data, kemudian VS, VA, dan VD sudah kita dapat. Nah, sudah cukup belum nanti untuk menggambarkan diagramnya? Jadi untuk menggambarkan diagramnya kita menggunakan rumus yang sudah ada tadi ya. Hanya kita variasikan nanti nilai dari N-nya ini ya, karena memang untuk envelope diagramnya, VN diagramnya itu ya ini antara V dengan N ya. Jadi N dan V, jadi menggambarkan hubungan antara kecepatan dengan load factor itu tadi gitu ya. Jadi load faktornya nanti kita variasikan ya, kita variasikan. Untuk yang N minusnya ini bisa variasinya, ini saya mulai dengan 0, -1, -0,2, jadi nanti memang selisihnya 0,1 itu ya. Kalau N yang plus juga sama, hanya nilainya plus saja gitu ya. Ini saya variasikan dari itu. Nah, kalau untuk kecepatannya ya, kecepatan yang kita dapat tadi VC, kemudian VS, VA, dan VD gitu ya. Ini kita dapat di sini. Nah, ini kita dapat di sini. Nah, ini rumusnya juga sama dengan rumus dasar yang ada tadi di sini. Kalau misalkan untuk VS-nya rumusnya begini ya. Kemudian untuk VA-nya juga sama. VS dan VA itu serupa rumusnya ya. Hanya nanti tadi pada nilai N dan CL max dan CL minimumnya tadi. Nah, itu rumus dasarnya sama itu, dan untuk VD-nya nanti rumusnya juga ini. Kita terapkan di tabel ini dengan formulanya yang sudah ada. Kecuali untuk yang ini VC kan memang dari data ya. Ini VD yang tadi dari VC dibagi 0,8 gitu kan. Kalau yang lainnya juga rumusnya sama, pakai rumus yang ini ya, pakai rumus ini gitu.
Jadi rumus umumnya itu dipakai. Hanya nanti perbedaannya sekali lagi pada nilai N dan juga CL-nya ya. Jadi di sini untuk yang minus ya, ini pakai CL-nya 1,2 gitu ya. Kalau untuk yang plus, ini CL-nya pakai yang 1,8 gitu kan. Untuk nilai MTUW, G, Rho, S itu sama. Dan untuk N-nya ya tergantung tadi, kalau minus ya selisihnya di sini minus ya, berarti kalau minus kan berarti itu di bawah sini ya, di bawah angka 0 ini. Kalau di atasnya berarti positif, artinya ini hanya bedanya angka min dan plus. Kita variasikan selisihnya 0,1 biar tidak terlalu besar ya. Nah, nanti di sini tinggal menggunakan rumus tadi, rumus secara umum yang ini ya. Nah, dan juga nanti untuk VD-nya pakai ini, rumus ini gitu. Maka akan dapat nilai masing-masing ya. Nah, akan didapat kecepatan masing-masing pada N dan CL ini ya. Kalau tadi yang kita hitung yaitu pada untuk VS-nya ya, VS minimum kan pakai min 1 ya. Ya kan? Ini nilainya ini gitu. Nah, sama untuk nilai VA-nya ya. VA-nya juga tadi pakai min 1 ya. Karena N minimalnya adalah itu ya, min 1 itu. Nah, kemudian kalau VC itu juga ini pakai ini sesuai dengan yang diketahui datanya. Kalau VD berarti VC dibagi 0,8 itu ya. Jadi itu ini yang kita hitung, yang saya tandai oranye itu tadi yang sudah dihitung di atas. Kalau yang lainnya hanya memvariasikan nilai N saja gitu kan. Kita cari tadi yang angkanya min 1 kan VS sama VA kan, sama VC. Kemudian untuk yang positif ini juga bisa dicari. Kalau untuk yang VS positif N-nya itu 1 gitu kan. Kemudian CL max-nya 1,8, dapatnya ini yang kita hitung tadi ya. Kemudian untuk yang VA maksimum itu pakai N maksimum 2,5. Kemudian CL maksimum 1,8, dapatnya VA max-nya ini. Kalau VC-nya ini. Jadi ini yang warnanya ini adalah di perhitungan tadi gitu. Jadi yang sudah kita hitung ini tadi. Nah, untuk yang lainnya sekali lagi ini adalah hanya variasi nilai N saja, variasi nilai N. Jadi divariasikan. Nanti akan didapat nilai-nilai yang lain ini. Nah, ini membantu untuk nanti mengeplot di kurvanya. Nah, setelah itu bagaimana kalau kita sudah dapat V-nya? Ini ada V tas, saya tulis V tas. Artinya ini adalah kecepatan dalam true airspeed itu ya. Nah, ini biasanya untuk diagram VN atau VN diagram, envelope diagram itu nanti untuk kecepatannya menggunakan yang ini EAS, equivalent airspeed ya, yang equivalent airspeed bukan true airspeed. Nah, caranya ya dengan rumus yang sudah saya sampaikan. Nah, ini V true airspeed dikalikan dengan akar rho dibagi rho 0 gitu kan. Itu untuk menghitung dari VEAS gitu. Jadi seperti yang sudah sampaikan di sebelumnya ya, harus diubah ke VEAS. Kalau tadi ngubahnya langsung diperhitungkan bagaimana Bu? Silahkan, jadi tidak ada masalah ya. Jadi langkahnya tidak harus ini dulu. Kalau dicontoh dulu, saya contohkan langsung diubah ke EAS ya, bisa nggak apa-apa. Ini saya masih dalam true airspeed semuanya, baru nanti saya konversi ke equivalent airspeed. Nah, itu ya. Dan untuk ngeplot dalam diagramnya ini kan harus tahu ya. Nah, ini untuk diagram yang didapatkan. Cara ngeplotnya bagaimana, Bu? Ya, ini kan yang biru menggambarkan manuver positif, yang coklat ini untuk yang negatif ya. Yang positif tentu saja kita lihat ini, saya tadi sudah punya angka ini ya,
N-nya itu N plus, dari 0 selisihnya sampai yang positif kan maksimumnya, N maksimumnya 2,5. Saya buat sampai 2,5 dengan selisih masing-masing 0,1 ya. Nah, ini kan maksimumnya sampai 0 sampai 2,5 itu. Nah, sumbu X-nya adalah V, sumbu Y-nya adalah N. Jadi N ini untuk sumbu Y-nya, sedangkan untuk sumbu yang absisnya itu V-nya pakai yang ini yang sudah dicari, tetapi dalam satuan V equivalent airspeed ya. Jadi pakai yang itu, tinggal berarti ini nanti adalah plot itu ya. Ini untuk yang negatif ya, yang negatif yang di atas, berarti antara N minus dengan VS ini. Kalau yang ini yang plus itu yang ini dan yang ini. Jadi kita plotkan N plusnya dengan VS yang kita dapat tadi ya. Jadi mudah saja ya, kita sudah dapatkan, ketemu langsung gambarnya seperti itu ya. Tidak perlu susah-susah, nanti kalau manual ya lama, tapi boleh mencoba secara manual. Tapi ini sudah disediakan softwarenya, saya kira akan membantu Anda untuk lebih efisien ya, jadi lebih cepat waktunya gitu ya, dan lebih tepat saya kira gitu. Nah, jadi ini, jadi sekali lagi bahwa ini adalah untuk yang diagram manuver positif, kita dapat ini sumbu untuk yang absisnya atau sumbu X-nya adalah VEAS-nya ini. Kemudian sumbu vertikalnya, ordinatnya adalah yang N+. Sedangkan yang di bawah yang coklat ini, itu absisnya atau sumbu X-nya adalah VEAS ini. Dan untuk yang sumbu vertikal atau ordinatnya itu pakai N- ini. Itu ya. Jadi sekali lagi memang kenapa saya buat seperti ini, saya variasikan nilai N-nya gitu ya, tidak hanya menghitung di N-1 plus 1 atau nanti yang N-nya 2,5 saja, tidak ya, ini sudah dihitung di atas, tapi saya variasikan ini ya, tujuannya di sini membantu untuk menggambar, menguploadkan di diagramnya ini kan. Jadi nanti setiap titik itu akan tahu nilainya berapa gitu ya. Jadi untuk N-nya sekian, N-nya sekian itu akan tahu. Nanti beda kalau hanya digambarkan nilai VS-nya di mana, kemudian VA-nya di mana ya, VC di mana, dan VD-nya di mana. Ya, mungkin tidak ada poin-poinnya di sini ya. Jadi hanya poin di VS-nya apa. Nggak masalah sebenarnya, tapi saya ingin menggambarkan pada tiap titiknya nilainya seperti ini gitu ya. Dengan selisih 0,1 saya kira itu sudah cukup bisa mewakili gitu ya. Nah, ini untuk diagram manuvernya. Jadi ini didapat nilai VS-nya di sini kalau kita perbesar ya. Ya ini. Nah, jadi kalau kita perbesar, misalkan nilai VS-nya di poin ini tuh berapa gitu ya. Sebenarnya kan kita bisa melihat ini poinnya untuk sebenarnya ini bisa kita tunjuk ya kalau garisnya ini. Nah, jadi di sini. Nah, ini poinnya 208 ya, yang positif ya, 208, ini benar nggak ini yang 208 yang VS positifnya? Nah, ini benar ya, ini 208 ini. Nah, ini VS maksimumnya. Nah, ini untuk yang EAS yang kita pakai, jadi nanti di sini. Nah, jadi ini makanya garisnya tadi itu dipaskan di sini gitu ya. Nah, gini kan. Sama untuk yang lain, ini VA-nya di mana? Nah, ini di sini. Kemudian nanti untuk VC-nya juga di sini. Ini angka-angkanya akan menyesuaikan dengan yang di sini kita cari ya. Itu. Jadi suatu pesawat ya akan beroperasi secara aman itu jika ada di dalam envelope ini. Melebihi batas, ini kan batas. Ini batas kiri, kiri atas, kiri bawah, ini batas atas, batas bawah ya, dan ini batas kanannya. Jadi ini untuk batas stallnya, batas prestasi stall ya. Kemudian di sini batas dari kekuatan strukturnya, dari apakah nanti pesawat akan mengalami damage atau tidak. Ini batas kekuatan strukturalnya. Ini
masih batas prestasi ya untuk G-nya ya. Jadi kalau di luar jadi di luar envelope artinya di luar garis ini, di sana, ini di sana, ini di sini, ini di sana. Jadi di luar garis ini berarti nanti di situ pesawat akan kemungkinan ya akan mengalami suatu stall ya dan juga damage. Jadi harus berada di envelope ini. Jelas ya? Itu. Nah, itu untuk yang maneuvering envelope. Sekarang bagaimana untuk yang gas envelope? Nah, jadi sekali lagi tadi saya katakan ya, di awal sudah katakan bahwa untuk maneuvering envelope ini ketika pesawat itu melakukan manuver dalam keadaan normal, artinya tanpa gangguan angin. Tetapi ketika ada gangguan angin, maka diagramnya akan berubah, tidak akan seperti ini lagi gitu. Ya, seperti apa? Nah, jadi kita bisa kembali ke tugas 7, mungkin bisa dicek lagi. Ini data yang diberikan ya, data yang diberikan. Sebenarnya untuk kurvanya prinsipnya sama ya, bahwa untuk sumbu absisnya itu mencerminkan kecepatannya ya, kecepatannya. Kemudian untuk yang sumbu vertikal itu adalah untuk load faktornya. Nah, ini load faktor ini di sini dikasih simbol NG ya. NG positif ya nanti berarti rumusnya 1 plus delta N. NG negatif 1 min delta N. Jadi nanti yang di sini yang satunya yang atas itu NG positif, NG negatif gitu ya. Kalau di gas load itu gas envelope, maaf. Nah, jadi kenapa di sini kok ada 1 plus delta N dan 1 min delta N? Ya memang karena jadi pesawat itu memang nanti ada kalanya ya mengalami kondisi gas, yaitu ada gangguan angin ya. Gas ini seperti dikatakan di slide yang saya berikan itu banyak penyebabnya. Ada kondisi permukaan bumi, ada gunung, ada thermal, dan ada thunderstorm ya. Itu bisa pesawat bisa mengalami kondisi keadaan gas gitu ya. Jadi seperti itu, ada gangguan angin gitu ya. Nah, itu adanya gas ini kan menyebabkan perubahan dari sudut serang gitu kan. Nah, otomatis kalau ada perubahan sudut serang, maka liftnya juga akan ada perubahan. Nah, karena ada perubahan lift, maka nanti juga ada perubahan terhadap besarnya load factor delta N itu. Jadi delta N ini artinya perubahan pada load factor gitu kan. Load factor ini terjadi, perubahan load factor ini terjadi karena adanya gas tadi gitu ya, adanya keadaan gas gitu. Jadi misalkan pesawat terbang dengan kecepatan tertentu dan mengalami suatu gas ya dengan kecepatannya gas itu berapa gitu. Nah, itu sangat berpengaruh sekali gitu dengan kondisi pembebanannya nanti. Karena sekali lagi di sini gas itu akan berpengaruh terhadap perubahan sudut serang. Perubahan sudut serang ini berpengaruh terhadap perubahan lift. Perubahan lift nanti berpengaruh terhadap perubahan load factor. Jadi di sini makanya nanti untuk kurvanya itu untuk yang positif itu adalah 1 plus delta N, yang negatif 1 min delta N. Jadi itu. Nah, sekarang intinya kan kurvanya udah tahu ya. Nanti rumusnya untuk yang kurva positif yang di atas sumbu X itu 1 plus delta N. Jadi nanti yang di atas sumbu X, yang di atas sumbu X itu 1 plus delta N, yang di bawah itu nanti adalah 1 minus delta N. Itu kan? Nah, sekarang masalahnya delta N itu rumusnya bagaimana gitu ya. Delta N ya ini mungkin sudah dibaca di slide-nya. Delta N adalah setengah rho DCL per D alpha. Jadi perubahan koefisien lift terhadap perubahan sudut serang. Kemudian dikalikan V, kemudian dikalikan UDE, dikalikan KG, dikalikan S dibagi W. Ya, jadi ya UDE ini apa?
atau ke DCL per D alfa ya. Jadi tadi perubahan koefisiennya terhadap sudut serangnya ya, alfa ini. Rumusnya ini. Mungkin ini rumusnya belum ada, bisa nanti dicatat ya. Alfa 0 itu apa? Ini ya, leaf slope-nya. Leaf slope-nya berapa? Dibagi dengan 1 plus alfa 0 dibagi pi AR. AR itu apa? Aspek rasio. Aspek rasio rumusnya adalah B kuadrat per S. Kalau di sini span-nya udah ditahu, nanti ini dihitung ya. Ini kuadrat dibagi S, luas sayap. Luas sayapnya ini ketemu AR. Dan tau ini adalah function of Fourier coefficient 0,1. Di sini dikasih 0,1 ya. Nah, rumusnya ini nanti ngitungnya itu. Kalau rho-nya diketahui ya, rho-nya udah diketahui datanya ini. Nah, kemudian nanti untuk V-nya ya sesuai dengan yang ada tadi, kita cari di depan tadi ya, V-nya. Kemudian UDE-nya, nah UDE adalah desain gas velocities. Jadi desain gas velocities ini acuannya saya ambilkan dari yang VAR 25341 ya. Jadi nanti yang VAR 25341 ini mengacu kepada yang ini ya, UREF ini desain gas velocities, nilainya ini. Jadi kalau tadi untuk WTO-nya itu untuk altitude-nya kan kita lihat ya. Altitude-nya itu di sini adalah berapa? 41.000 ya. 41.000 masuknya yang ini. Maka nanti untuk desain gas velocities UREF-nya itu adalah kita ambil ini. Untuk yang VC 26 ya, 26 feet per second. Kalau untuk yang VD 13 feet per second. Jadi UDE nanti, UDE yang dipakai di perhitungan delta ini itu adalah rumusnya UREF kali FG dikali H dibagi 350 dipangkatkan 1/6 ya. Jadi nanti UREF-nya pakai yang ini, VC 26 feet per second, untuk yang VD 13 feet per second gitu ya. Nah, terus FG-nya bagaimana Bu? Nah, nanti ada hitungannya. Jadi FG itu adalah flight profile elevation factor ya. Kemudian H ini adalah untuk gas altitude-nya. Gas altitude-nya ini ya, gas altitude-nya ini. Dan ini sudah diketahui di data ya. Dan sekarang untuk FG-nya, untuk flight profile elevation factor ngitungnya bagaimana Bu? Nah, ini FG itu rumusnya setengah FGX plus FGM. Jadi FGX plus FGM baru dikalikan 0,5 dengan FGX-nya itu 1 min ZMO dibagi 250.000 itu ya. Itu dengan ZMO-nya di sini Anda bisa lihat ya. Jadi datanya untuk ZMO nanti yang dimaksud itu bagaimana? Nah, jadi ini sebentar. Nah, ini sebentar ya. ZMO itu sama dengan hasilnya ya. 41.000 ya. Jadi nanti itu untuk menghitung FGX-nya pakai hasilnya ya. Dan FGM ini dari R2 tangen pi R1 per 4. R1 nya MLW dibagi MTOW, R2 nya MZFW dibagi MTOW. MLW, MTOW dan MZFW sudah diketahui dari data ya, gitu. Sehingga nanti ketemu R1 R2 bisa digunakan untuk menghitung FGM ini ya, gitu. Dan nanti kalau ketemu FGX juga bisa untuk menghitung nanti nilai FG ini ya. Jadi FG itu setengah dari penjumlahan FGX dan FGM itu ya. Itu untuk nilai dari FG. Tadi UREF-nya sudah dari tabel ini. FG tadi yang baru saya jelaskan hanya adalah gas altitude itu tadi itu ya.
Nah, ini untuk UDE. UDE yang akan kita masukkan sini. Tadi rho-nya sudah ada, DCL-nya ini, DCL per D alfa. Kemudian UDE-nya pakai ini. Nah, sekarang KG. KG itu bagaimana? KG itu rumusnya adalah ini. 0,88 mu G dibagi 5,3 tambah mu G. Dengan mu G-nya adalah 2 WTO dibagi rho DCL per D alfa kali C kalikan S. C-nya itu sama, itu dengan MAC itu ya. Ini diketahui dari data. Nah, itu jadi stepnya itu pakai rumus-rumus yang saya berikan ini. Intinya kan grafiknya pakai ini dan ini, tapi harus cari delta N. Delta-nya rumusnya ini. Apa yang dibutuhkan di delta N? Ada rho dari data, ada DCL per D alfa, harus dihitung rumus pakai ini. V-nya dari kecepatannya yang kita dapat tadi, didapat sebelumnya ya. Terus UDE rumusnya adalah ini. Nah, UDE sendiri nanti rumusnya ada UREF. UREF itu pakai tabel ini. FG rumusnya tadi di bawah ya, FG ini itu ya. Terus dengan FG masing-masing penjumlahan dari FG plus FGM kali 0,5. FG ada, FGM ada. Dan bisa menghitung ya FG-nya, dan hanya nanti di situ bisa cari tahu nilainya berapa gitu ya. Jadi itu. Terus itu tadi gas altitude-nya ya dari data sudah ada ya, hanya ini 25 gitu kan. Jadi ketemu UDE bisa kita masukkan ke sini. Ini dapat, ini dari data, ini dari hitungan, ini dari hitungan sebelumnya, ini dari hitungan yang ini. Terus data KG yang barusan tadi saya jelaskan di bawah, rumusnya ini ya, dengan mu G-nya nanti kalau udah dihitung bisa diinput ke sini. Gitu. Jadi langkahnya itu yang diperlukan, rumus-rumusnya itu. Nah, sekarang kita mulai saja. Nah, step pertama kita mau mencari UDE ya. Mau mencari UDE dulu. Ya, jadi intinya rumus utama itu ini yang akan dipakai di sini gitu ya. Jadi kita hitung UDE-nya dulu ya. Nah, UDE-nya kita hitung dengan rumus UREF kalikan FG dikali H dibagi 350 dipangkatkan 1/6. Ini sesuai dengan VAR 25341 ya. Jadi untuk VC-nya pakai 26, kemudian VD-nya pakai 13 yang ini tadi ya. Jadi pakai ini. Karena ketinggiannya di 41.000 feet pakai yang ini ya. Ini VC-nya 26 feet per second. Jadi 26 dan 13 itu desain gas velocities-nya. UREF-nya 26 feet per second. Ya, 26 feet per second. Ya, jadi ini 26 feet per second, 13 feet per second untuk VC dan VD ini. Sehingga kita bisa menghitung rumus UDE kalau kita juga sudah menghitung ini ya, FG-nya. Jadi FG tadi adalah setengah kali penjumlahan ini. Nah, saya kira untuk FGX dan FGM sudah paham juga. Ya, FGX itu di sini adalah 1 minus ZMO atau HC-nya 41.000 dibagi 250.000. Nanti ketemu FGX. Jadi ZMO ini pakai yang HC ini ya, 41.000. Terus FGM-nya adalah R2 tangen PR1 dibagi 4. Nah, jadi ada R1 R2. Sebelum ke FGM berarti harus hitung R1 dan R2. R1 itu rasio MLW dan MTOW, ini diketahui datanya MTOW, MLW, MZFE. Nah, untuk R1 itu rasio antara MLW dibagi dengan ini, ketemunya ini. Terus untuk yang R2 itu MZFW dibagi dengan MTOW, ini dibagi dengan ini, ketemunya ini. Itu ya, ketemu R1 R2. Nanti kalau udah ketemu R1 R2, kita masukkan ke FGM-nya. Jadi FGM-nya itu rumusnya akar dari ini ya. Kita tuliskan saja formulanya di sini. Nah, kan ketemu nilainya 0,935. Jadi rumusnya ini. Ya. Setelah ketemu FGX dan FGM, otomatis FG-nya akan ketemu rumusnya ini.
ya, setengah kali penjumlahan dari ini dan ini, ketemu FG. Nah, ketemu FG. Sekarang kalau ketemu FG bisa menghitung nilai ini UDE, ya. UDE-nya berapa? UDE untuk urefnya 26 feet per second. Itu ini. Ya, jadi yang diganti hanya urefnya ini, ya. Dan FG-nya masih sama, pakai ini. Hanya juga sama. Jadi perbedaannya ini dan ini itu nanti pada nilai urefnya ini, ya. Pada nilai urefnya ini. Gitu. Jadi sekarang sudah ketemu ya nilai dari UDE untuk uref 26 dan uref 13, atau pada VC 26 feet per second, pada VD 13 feet per second. Ya, sudah ketemu UDE-nya, gitu kan? Ini step pertama, kita mencari nilai UDE. Sekarang coba kita cari lagi nilai dari KG-nya. Nah, nilai dari KG ya. Nilai dari KG ini bisa kita cari karena rumus KG itu ini ya. Rumus KG itu adalah 0,88 μg dibagi 5,3 plus μg dengan μg-nya ini. Nah, 2 WTO dibagi rho DCl per D alpha CS ya. Jadi dibutuhkan beberapa data di sini ya. Untuk data μg ada data WTO, kemudian ada data rho, kemudian ada DCl per D alpha. Nah, ini sekarang kita hitung untuk DCl per D alpha. Rumusnya pakai ini ya, butuh data A0 alpha 0 ya. Lift slope-nya 5,024 ini dari data ya. Kemudian data yang diketahui gitu ya. Kemudian data P-nya 3,14 gitu ya. Kemudian aspek rasio ini kita hitung dari nilai B dan nilai S, B kuadrat per S. Nilainya ini. Terus untuk data dari tau, tau-nya juga diketahui. Jadi yang kuning ini data semuanya. Dan ini ya data yang diolah. Aspek rasio itu dari B kuadrat per S. DCl per D alpha dari rumusnya ini, gitu ya. Sehingga kita sudah dapat menghitung nilai dari μg. Rho-nya ada, WTO ada, rho-nya ada, DCl per D alpha ada. Kemudian C itu adalah MAC. MAC atau C ini dari data juga diketahui. Kemudian S juga diketahui ini. Jadi nanti tinggal ini mg itu μg ya. Bisa dihitung dengan rumus ini. Ya, jadi dengan rumus ini didapatkan nilainya ini. Itu ya. Ini data yang diketahui, ini data yang diolah. Nah, kalau μg-nya diketahui, maka KG ini bisa dihitung. Nilainya ini. Jadi dengan rumus ini KG-nya diketahui ini. Nah, sudah dapat data KG, MG, KG-nya sekian gitu ya. Kemudian tadi untuk data UDE-nya juga sudah diketahui. Itu. Jadi kalau kembali lagi ke sini, data dari UDE diketahui, DCl per D alpha diketahui, data KG diketahui, S diketahui, V diketahui, W diketahui, rho diketahui. Ini bisa dihitung ya delta N-nya. Itu bisa menghitung delta N-nya berapa. Itu. Dan nanti juga bisa dihitung untuk kurvanya NG yang positif 1 plus dari delta N dan NG yang negatif 1 min delta N gitu. Nah, ini sudah saya hitungkan itu. Sekarang selanjutnya seperti tadi kita buat tabel untuk mempermudah. Nah, ini begini ya. Jadi data yang diperlukan dari perhitungan sebelumnya adalah untuk V equivalent airspeed ya. Ini dari data perhitungan di beban manuver yang di envelope maneuvering envelope ini ya. Tadi yang kita dapat ini kita ambil, baik untuk yang N-nya ini N positif, ini N negatif, ini N positif ya di sini. Ini VS-nya kita dapat diambil. Ini saya mengambil data ini. Nah, ini saya ambilkan. Ini data dari sana tadi yang sudah dihitung.
Kemudian juga butuh data DCL per D alpha yang sudah kita hitung tadi ya, dengan rumus. Data MG-nya juga sudah hitung, KG juga. Jadi sama ini, DCL per D alpha, mu G, KG ini sama semuanya. Ya, rho-nya juga nanti sama. Itu. Kalau yang membedakan di sini ya nilai dari V dan UDE-nya ini ya. Jadi ini misalkan untuk yang ini yang membedakan adalah nanti nilai dari ini apa namanya UDE-nya. Jadi UDE-nya itu berapa? Karena ini untuk kondisi yang tadi ya, VC UREF 26, ini untuk UREF-nya 13 ya. Desain gas loop velocities-nya itu. Jadi UDE nanti yang membedakan ya. Kalau rho sama DCL per D alpha sama, ini V-nya nanti juga yang membedakan. V sama ini N-nya ini. Jadi di sini ya, yang membedakan kan data ini dan data dari N-nya ini kan. Ini di sini ini. Ini nilai NG-nya ya. Jadi nilai NG pada saat ini pakai desain loop velocities-nya 26. Ini pakai desain loop velocities-nya 13 gitu ya. Jadi ini nilai yang kita dapat di sini adalah nilai nilai dari NG-nya. Jadi gitu. NG itu kalau yang positif, ini yang atas yang positif, ini ada yang bawah negatif ya. Ini yang ini yang atas itu negatif, yang bawah positif. Jadi perbedaannya kalau di sini tuh ini di plus ya, 1 plus delta N, ini delta N-nya. Kalau yang ini 1 minus delta N ini gitu. Jadi langkahnya gitu ya. Jadi kita menghitung NG-nya. Jadi NG tadi sekali lagi kita hitung dari ini. Ya, NG itu. Ini dengan delta N-nya ini. Kita sudah mendapatkan delta N-nya ya. Kita sudah mendapatkan delta N-nya dengan tadi syarat yang sudah ada perhitungannya. Nah, jadi kita plotkan saja. Yang dibutuhkan sekali lagi nanti di sini untuk V-nya ini dan juga untuk NG-nya ini. Gitu ya. Yang atas ini untuk yang negatif. Ini untuk yang positif. Ya. Kalau diplotkan hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk yang biru dan yang merah ini untuk yang UREF 26. Jadi di situ UREF 26 itu untuk yang VC ya. VC ya, kondisi VC. Di sini ini yang positif. Jadi yang diplot itu adalah VEAS-nya ini dengan NG yang ref positif. Jadi yang positif yang di bawah ya, load faktor positif itu di bawah, ini load faktor negatif yang di atas. Jadi ini yang positif. Kalau nanti yang negatif, ref UREF-nya 26 tapi masih 26 tapi yang negatif berarti ini dengan yang ini. Kita coba ini yang merah ini ya. Jadi yang merah ini, kalau ini yang positif artinya di atas sumbu X, di bawah sumbu X itu yang merah. Maaf, maksud saya bukan di bawah sumbu X, maksudnya yang keadaan negatif ya, mungkin seperti itu karena tidak selalu di situ. Jadi ini yang negatif yang di atas. Plotnya sama. Untuk yang absisnya itu kecepatannya ini dalam equivalent airspeed, dan nanti untuk N-nya, NG-nya sudah berbeda. NG-nya kita lihat untuk kondisi VC-nya 26 dan juga untuk yang kondisi VD-nya 13 ya. UREF 26 dan UREF 13 gitu. Kalau yang ini untuk UREF 13 yaitu yang VC ya. Yang VD ini yang positif. Jadi kalau diplot ya yang ini tetap pakai kecepatan ini untuk absisnya, untuk yang vertikalnya pakai yang 13. Kalau yang negatif ini berarti nanti pakai yang ini. Nah, ini ya. Nah, ini yang 13 ya. Jadi seperti itu. Jadi ngeplotnya itu
Nah, ini kita gambarkan seperti ini. Kalau kita gabung bagaimana, Bu? Ya, ini datanya yang diperlukan kalau misalkan digabung. Ini manuver keadaan normal, nanti untuk keadaan yang manuver ini yang keadaan gas. Yang diperlukan data load factor dan data kecepatannya dalam EAS, ya, equivalent airspeed. Kalau untuk dalam keadaan gas, ya berarti juga sama, ada kecepatannya dan juga nanti NG-nya. N-nya beda. N-nya untuk keadaan gas dan keadaan manuver biasa normal itu beda. Jadi tapi yang jelas prinsipnya sama. Plotnya itu untuk abscis itu kecepatan, untuk ordinatnya itu adalah load factor, ya. Ini load factor untuk yang manuver normal, ini untuk manuver dengan keadaan gas, gitu ya. Ini VC-nya yang URF-nya 26 gitu ya. Ini yang 13. Jadi nanti kalau digabung seperti ini, ya. Gitu. Jadi ini bisa lihat, kita bandingkan untuk data aslinya, ya. Data aslinya itu dibandingkan gitu. Seperti ini kita lihat. Nah, ini dari pesawat dari Boeing, ya. Nah, jadi yang Boeing 600A, ya. Jadi tuh, ya. Jadi itu pesawatnya bisa nanti referensi, ya. Mungkin dari tugas yang bisa Anda cari, ya. Kalau kita bandingkan, jadi setiap pesawat itu punya VN diagram yang berbeda-beda, ya. Kalau ini untuk pesawat yang tadi saya sebutkan, ya, maaf saya juga nggak hafal ini data yang mana, ya, yang nama pesawatnya saya nggak apa, ya, yang 600A, ya, yang 600A itu. Jadi itu yang 600A. Nah, ini nanti bisa dilihat di sana di datanya Boeing itu. Yang 600A itu maaf. Jadi nama pesawatnya, sebentar saya cek. Bukan ini, ya. Saya kira saya keliru. Sebentar, nama pesawatnya di tugas dulu saya carikan. Ya, sebenarnya ini saya kasih tugas di sini, ya. Ya, betul, yang ini, ya. Untuk Boeing 737 600A, ya, engine CFM 56 ini. Jadi ini untuk data pesawat yang tadi, ya, supaya tidak keliru nanti bisa dicari. Jadi memang ini untuk pesawat itu, pesawat Boeing 737 600A engine CFM 567B18. Bisa dilihat, ya, dicek, ya, grafiknya seperti ini. Kalau kita bandingkan dengan yang ini, ya, serupa, ya. Jadi karena memang nanti ada perhitungan angka desimal, pembulatan, dan segala macam yang membedakan itu, tapi tidak jauh berbeda. Kalau lihat di sini, kalau digabungkan ini, ya. Nah, ini ada yang garis putus-putus seperti ini. Ini limit maneuver envelopes. Kemudian yang ini adalah limit gas envelope, ya. Kemudian untuk yang garisnya tanpa putus-putus, ya, limit combine envelope. Jadi memang kalau dalam keadaan gas bisa melihat di sini, ya, yang ini. Tapi kalau nanti untuk yang manuver yang ini saja. Nah, untuk gabungan bisa lihat yang batasnya ini. Ini, ya. Gini. Nah, ini untuk yang combine. Nah, kalau di sini kita bisa lihat, ya, yang atas itu yang untuk VC-nya, ya, VC-nya. Kemudian ini VC positif, ini VC negatif.
Jadi untuk VC dalam keadaan gas ya, makanya garisnya kita sebut VC gas line positif. Ini untuk VC gas line negatif ya. Jadi itu, jadi ini yang 26 tadi ya, 26 positif, 26 negatif. Yang ini untuk yang 13 ya, 13 itu VD ya, ini yang 13 negatif gitu. Nah, ini bisa Anda lihat di sini batasnya. Jadi nanti dari grafik yang awal yang dalam keadaan manuver normal, ini akan berubah garisnya, VC-nya begini ya, VC gas line, kemudian VD gas line-nya seperti ini ya. Jadi berbeda ya. Yang penting masih di dalam amplop itu sendiri ya, tetap aman ya. Dua-duanya seperti itu prinsipnya. Dan untuk combine-nya, Anda lihat gabungan dari keduanya ini. Jadi seperti itu ya, saya kira untuk menggambarkan envelope diagram baik untuk keadaan manuver maupun dalam keadaan gas. Jadi saya kira tidak terlalu sulit untuk dipahami. Anda belajar nanti mencoba sendiri ya, bisa dipakai memakai Excel seperti saya ini untuk mencoba supaya lebih efisien saja gitu ya. Nanti silahkan masing-masing secara individual mencoba. Yang jika tugasnya kemarin belum dikumpulkan, silahkan dikumpulkan gitu ya. Kalau belum betul ya silahkan diperbaiki gitu ya. Kira-kira seperti itu untuk materi hari ini yang saya bisa jelaskan ya mengenai envelope diagram baik dalam keadaan manuver maupun dalam keadaan gas itu. Jadi sekali lagi, memang nanti untuk envelope diagram ini bisa menggambarkan ya batas kekuatan strukturalnya dan batas prestasi terbang suatu pesawat itu seperti apa gitu ya. Dan akan aman jika berada di dalam batasnya tadi, dalam boxnya tadi, di dalam envelope-nya tadi gitu. Kalau normal berarti tanpa gangguan angin, gas itu dengan gangguan angin gitu. Gas itu akan mempengaruhi nilai load factor, jadi akan ada perubahan nilai load faktornya gitu ya. Saya kira terima kasih untuk hari ini, semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat. Terima kasih.